Harapan pendukung MU yang mulai terpupuk saat setan merah mulai bangkit, harus dipupus oleh kesalahan taktik Erik ten Hag. Sang Gaffer menurunkan formasi dan starter sama persis dengan minggu lalu. Sudah bisa ditebak, Brighton mampu mengatasinya. Meski sepanjang babak pertama ditekan habis, tuan rumah justru unggul melalui gol mantan pemain MU, Danny Welbeck. MU sempat membalas melalui Rashford, namun dianulir VAR karena offside. Di awal babak kedua, Zirkzee masuk gantikan Mount. Permainan menyerang MU nampak lebih mengalir dan berujung gol dari Ahmad. MU bahkan kembali mencetak gol melalui Alejandro Garnacho, namun kembali dianulir VAR karena bola dianggap memantul oleh Zirkzee yang dalam posisi offside. Brighton akhirnya menghukum kelengahan lini belakang di menit 95 melalui tandukan Joao Pedro. Erik ten Hag mengganti Bruno jelang akhir babak kedua, memasukkan Scott McTominay. Pergantian aneh ini membuat MU berbalik ditekan habis tuan rumah. Kekalahan yang diterima adalah yang pertama musim ini, menjadi sebuah alarm bagi tim pelatih untuk tidak uji coba lagi. Diogo Dalot tampil luar biasa hari ini sebagai bek kiri. Berhadapan dengan Minteh dengan baik, bukan tugas yang mudah, sangat bagus dalam membangun serangan, menghalau bola dari garis gawang, tackle yang solid, dan umpan silang yang brilian ke Ahmad di babak pertama. Matthijs de Ligt juga menyelesaikan 100% umpannya dan memenangkan 100% duelnya melawan Brighton. Seharusnya ia yang starter, bukannya Maguire. Rashford bermain cukup baik, namun kurang mengancam. Penggantinya, Garnacho lebih layak jadi starter. Erik ten Hag tetap menggunakan susunan pemain yang sama persis, dengan tim yang mengalahkan Fulham pada malam pembukaan, dengan pemain yang sama juga tercantum di bangku cadangan untuk pertandingan tersebut. Itu berarti pemain yang direkrut musim panas Joshua Zirkzee, kembali menjadi pemain pengganti meskipun ia mencetak gol kemenangan minggu lalu, sementara Harry Maguire telah dipilih untuk menggantikan pemain yang direkrut lainnya, Matthijs de Ligt. Itu juga berarti Jadon Sancho tidak masuk dalam skuad yang beranggotakan 20 orang untuk pertandingan kedua berturut-turut, tetapi ia telah melakukan perjalanan ke Stadion Ames sebagai opsi cadangan. Berbicara menjelang pertandingan, Ten Hag menjelaskan pemilihan timnya dan mengapa ia memutuskan untuk tidak mengubah susunan pemain dari kemenangan Fulham. Ketika ditanya mengapa Sancho absen dari skuad, ia menambahkan bahwa Sancho ada di skuad, tetapi ia harus membuat pilihan. Sancho punya beberapa masalah, dan MU butuh skuad yang lengkap dan ia salah satunya. Sancho harus bersaing untuk mendapatkan posisinya. Ten Hag mengatakan butuh 2 pemain di setiap posisi karena musim ini akan panjang. Kekalahan dari Brighton membuat taktik dan pemilihan pemain Ten Hag dicemooh. Napoli telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro untuk gelandang Manchester United Scott McTominay, menurut Fabrizio Romano. Masa depan McTominay di United masih belum pasti dengan sekitar seminggu tersisa hingga hari terakhir bursa transfer. Musim lalu ia mencetak 10 gol yang mengesankan di semua kompetisi, tidak ada kekurangan minat terhadap McTominay musim panas ini. Dalam beberapa hari terakhir, Napoli telah muncul sebagai tujuan yang sangat realistis bagi McTominay, yang diyakini sangat ingin pindah di tengah kemungkinan bermain di bawah asuhan Antonio Conte. Kemungkinan McTominay pindah ke Stadion Diego Armando Maradona terhambat oleh kebuntuan yang sedang berlangsung antara Napoli dan Victor Osimhen. Manchester United telah menerima proposal 25 juta euro untuk Scott McTominay, tetapi masih belum cukup untuk melanjutkan. MU selalu meminta biaya lebih dari 30 juta euro untuk menjual McTominay. Gianluca Di Marzio dan sesama jurnalis Italia, Alfredo Pedula, mencatat bahwa negosiasi masih berlangsung antara United dan Napoli untuk mencoba dan mencapai titik tengah.
Antonio Conte terus mendesak agar kesepakatan McTominay segera terlaksana dan ia menunggu Napoli. Pertemuan tatap muka berlangsung hari ini dan mereka membahas tentang bonus dari kesepakatan tersebut. Menurut Dharmesh Sheth dari Sky Sports, jika Napoli gagal mencapai kesepakatan permanen, mereka akan mempertimbangkan pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Situasi dengan McTominay tampaknya akan mencapai puncaknya dan itu pasti sesuatu yang harus diperhatikan oleh para penggemar. Menurut laporan dari TNT Sports Brazil, gelandang bertahan berusia 23 tahun, Andre Trindade, telah membuka pembicaraan dengan perwakilan Manchester United mengenai kemungkinan kepindahan musim panas ini. Akan menarik untuk melihat apakah MU akan menindaklanjuti dengan proposal resmi ke klub Brasil tersebut. Andre juga pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Primer di masa lalu, dan ia pasti akan tertarik dengan ide untuk bergabung dengan klub seperti Manchester United. Gelandang Amerika Selatan tersebut telah membuktikan dirinya di Liga Brasil, dan ia akan berusaha untuk menghadapi tantangan baru di tahap karirnya ini. Bermain sepak bola secara teratur di Liga Primer dapat membantunya berkembang lebih jauh dan dapat mempercepat perkembangannya. Gelandang bertahan tersebut bisa menjadi pengganti yang ideal bagi rekan senegaranya Casemiro. Manchester United membutuhkan lebih banyak kualitas di lini tengah jika mereka ingin menantang klub seperti Arsenal dan Manchester City musim ini. Akan menarik untuk melihat apakah mereka dapat memenangkan perlombaan dengan Wolves untuk Andre. Mengalahkan Wolves seharusnya tidak menjadi masalah bagi klub dengan sumber daya yang mereka miliki. Mereka adalah salah satu klub terkaya di negara ini dan mereka memiliki daya tarik untuk meyakinkan pemain tersebut. Mantan bintang Manchester United, Mason Greenwood, dilaporkan sedang dalam proses mengubah paspor internasionalnya ke Jamaika dari Inggris. Greenwood terakhir kali bermain untuk Inggris, satu-satunya capsnya, 4 tahun lalu. Ia berusaha keras untuk bermain di bawah Steve McClaren, pelatih Jamaika, yang berpisah dengan United awal musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun itu tampil untuk Three Lions pada tahun 2020. Ketika ia masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan UEFA Nations League dengan Islandia. FA telah didekati oleh Federasi Sepak Bola Jamaika dengan permintaan resmi untuk mentransfer pendaftaran internasional Greenwood, dan prosesnya sudah berlangsung. Jamaika pertama kali mencoba membuat Greenwood mengalihkan kesetiaan internasionalnya setelah tuntutan pidana dibatalkan Februari lalu. Yang awalnya ia tolak karena ia ingin menghidupkan kembali karirnya dengan Inggris. Penunjukan McClaren sebagai manajer Reggae Boys awal bulan ini dipahami telah menghasilkan pendekatan baru terhadap Greenwood yang tampaknya berhasil. McClaren, yang mengenal Greenwood dengan baik sejak mereka bersama di Old Trafford, memainkan peran penting dalam membujuk pemain depan itu untuk bermain bagi Jamaika di masa mendatang. FA telah menyerahkan dokumen tersebut kepada Federasi Sepak Bola Jamaika. Federasi tersebut sekarang akan mengajukan permintaan pendaftaran internasional kepada FIFA untuk mendapatkan persetujuan. FIFA tidak mungkin akan melarang kepindahan tersebut karena aturan mereka mengizinkan hal tersebut. Jika seorang pemain telah tampil tidak lebih dari 3 kali dalam pertandingan senior yang kompetitif sebelum berusia 21 tahun. Jika kepindahan ini terlaksana, Greenwood akan memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Dunia 2026 dengan mengenakan seragam Jamaika.